Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudara umat Islam yang tercinta, alhamdulillahirabbil alamin, di dalam memperingati satu abad Nahdlatul Ulama, yang salah satu yang menjadi perhatian utama adalah Nahdlatul Ulama mengadakan halaqah atau seminar, diskusi atau musyawarah di 250 titik. Temanya yang utama adalah tentang pembahasan tentang fikih hadharah atau fikih peradaban. Kata-kata, kosakata peradaban itu berangkat dari satu kata dasar adab. Adab itu kalau kita melihat dalam kamus bahasa Arab, itu artinya banyak sekali. Ada adab yang berkenaan dengan bagaimana tata krama kita. Adab itu lebih pada tata krama, perilaku kita beribadah kepada Allah, berhubungan kepada Allah, melakukan perintah-perintah, kewajiban-kewajiban. Ada yang adab dimaknai bagaimana kita ini berperilaku, bertingkah laku dengan sesama makhluk Allah, baik makhluk manusia atau makhluk non-manusia. Itu adab. Ada yang adab diartikan bahwa seluruh tingkah laku umat manusia itu disebut ya adab itu sendiri, tingkah laku manusia ini. Sehingga ada istilah husnul adab, ada istilah su'ul adab. Husnul adab tentu adab yang baik, adab yang dengan kata lain, adab yang baik itu orang menyebut akhlakul karimah. Ada su'ul adab, artinya tata krama, perilaku manusia yang tidak baik. Nah, kita fikih peradaban ini ingin mengajak semua kalangan baik yang ada di NU ataupun yang di luar NU bersama-sama membahas kembali, mengkaji kembali, membicarakan kembali tentang peradaban ini. Ada yang peradaban ini dimaknai menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya orang menyebut hadharah, sehingga disebut fikih hadharah, fikih peradaban. Kenapa hadharah? Karena hadharah itu dari kosakata atau dari kata dasar hadir, hadharah, hadir. Kita umat manusia diajak hadir di dalam kehidupan ini, dalam segala kebaikan. Nah, bagi kita umat Islam, seluruh ibadah kita, tingkah laku kita itu diatur oleh aturan, yang aturan-aturan itu diambil dari sumber atau rujukan yang utama, yaitu Al-Quran wal Hadis. Diambil dari rujukan utama itu yang melakukan adalah para ahli, yaitu para alim ulama. Pengambilan hukum atau syariat dari Al-Quran wal Hadis itu disebut istimbatul hukmi. Hasilnya nanti disebut fikih. Jadi di dalam, kalau kita santri sering mengaji itu ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih siasah. Ya. Terus berkembanglah. Makhluk Allah yang mampu melakukan seluruh kajian-kajian terhadap rujukan primer, yaitu Al-Quran Hadis, itu ya manusia yang mampu itu, maka manusia ini disebut makhluk peradaban. Karena yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk membangun manusia, membangun isi bumi ini, mengolah isi bumi itu manusia. Sehingga di dalam menjalankan tugas fungsi kemanusiaan itu kaifiyahnya atau tata caranya disebut fikih.
Sehingga kenapa kemudian NU mengadakan halakoh, mengadakan diskusi di 250 titik di Indonesia. Nanti semua hasilnya akan dirangkum, sehingga hasil yang dirangkum itu akan menjadi fikih kita di dalam membangun peradaban itu. Apalagi kita dihadapkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Orang menyebut ini era digital. Makhluknya orang-orang yang lahir setelah tahun 2000 disebut kaum milenial atau era milenium. Karena kita akan menghadapi satu perkembangan ilmu dan teknologi yang tidak bisa dielakkan, yang terus berkembang. Nah, inilah hasil dari pengelolaan itu disebut peradaban. Seluruh hasil karya manusia itu disebut hasil karya peradaban. Nah, kita akan tuntun NU yang akan memberi guidance bagaimana dari perspektif fikihnya agar tidak keluar dari tujuan yang sudah digariskan oleh Al-Quran wal Hadis. Sehingga nanti jalan kita menuju era digital ini tidak meninggalkan tugas pokok manusia sebagai bentuk ta'abud kepada Allah sekaligus sebagai khalifatullah fil ardi, mengolah isi bumi ini untuk menguatkan posisi kita, menguatkan tugas kita sebagai abdun, sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena manusia ini juga semua akan kembali kepada Allah. Sehingga di dalam membangun peradaban itu tidak lepas dari prinsip-prinsip Al-Quran wal Hadis. Nah, ini tugasnya para alim ulama yang ada di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Kajian-kajian terus dilakukan, diskusi-diskusi, musyawarah dilakukan untuk mencari formula yang tidak melanggar syariat di dalam membangun peradaban umat manusia ini. Ini harapan yang kita mohonkan terus-menerus kepada Allah, sekaligus kita melakukan upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar. Ini bagian yang acara yang dilakukan juga di dalam memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama ini. Sehingga fikih peradaban ya bagaimana kita ini membangun peradaban manusia tidak melanggar hukum. Satu contoh umpamanya, satu contoh. Hasil ilmu dan teknologi ini, kalau yang memegang itu orang-orang yang tidak tahu hukum, yang tidak mengenal adab, ilmu dan teknologi ini bisa menjadi bencana, bisa menjadi musibah bagi umat manusia. Bagaimana umat manusia mengeksploitasi isi bumi untuk kepentingan manusia, tapi kalau tidak diatur, justru eksploitasi perut bumi ini akan menjadi bencana bagi umat manusia. Kita bisa melihat itu akan merusak ekosistem kehidupan di dalam bumi ini. Maka kita harus dituntun oleh satu aturan. Aturan itulah yang disebut kemudian fikih. Semoga kita selalu terus-menerus mengkaji di dalam rangka bagaimana kita membangun kehidupan ini dengan peradaban yang mulia. Demikian, semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.